الحمد لله ولي التوفيق والهداية وصلى الله وسلم على عبده ومصطفاه وخيرته من خلقه سيدنا محمد المبعوث بالعناية وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء المولى جل جلاله. أما بعد، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. نسألك اللهم خير هذه الليلة، خير ما فيها، خير ما قبلها وخير ما بعدها. نعوذ بك من شر هذه الليلة، شر ما فيها، شر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، نعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kembali kita Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di tempat yang mulia, di waktu yang sangat mulia dan penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqamahannya kepada kita semua, dan semoga Allah memberikan cahaya di dalam hati kita, cahaya iman, cahaya taqwa, cahaya ibadah dan cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Masih berbicara tentang masalah syurga, mudah-mudahan kita termasuk calon penghuninya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa hadza disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tazkirahnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifatkan di dalam syurga itu di dalam Al-Qur'an. Itu dalam Al-Qur'an secara menyeluruh. Semuanya ada sifat syurga dan calon penghuninya. Nah, dan kebanyakan dari Al-Quran yang jumlah surahnya 114 surah, yang paling banyak dijelaskan masalah surga adalah di dalam surah Al-Waqi'ah, surah Ar-Rahman, wa surah Al-Insan, wa surah Al-Ghashiyah. Ada 4 surah paling banyak disebutkan, diceritakan masalah surga. Pertama Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan, Asy-Syamsu wal Qamaru bihusban, Najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan la tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dzul 'asfi war raihan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sampai habis. Kebanyakannya itu diceritakan tentang masalah surga. Ada yang pertama. Kemudian surah yang berikutnya paling banyak menceritakan surga dari sekian banyak secara menyeluruh Al-Quran semuanya. Namun ada 4 surah di dalam Al-Quran itu semuanya diceritakan tentang surga. Yaitu yang kedua surah Al-Waqi'ah. Ada suratul Waqi'ah punya keistimewaan. Siapa orang yang mendawamkannya, siapa orang yang mengistigamahkannya, membaca surat Al-Waqi'ah tiap malam, tiap malam dibaca. Bisa setelah asar, kalau kami biasanya membacanya setelah asar, karena setelah asar sudah masuk lailah, sudah masuk malam, sudah masuk sore. Baca man qara'a surat Al-Waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu fagatun abada. Siapa orang yang mengamalkan surat Al-Waqi'ah tiap malam, maka dia tidak akan pernah tertimpa kefakiran selama-lamanya. Ada surat Al-Waqi'ah. Wa hadhihi surah yang ditinggalkan oleh Abdullah bin Mas'ud untuk anak keturunannya. Tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan emas atau perak atau tanah, namun peninggalan terbaik adalah warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu surat Al-Waqi'ah. Kita baca di samping bekerja, suratul Waqi'ahnya jalan, salat duhanya istiqamah, sedekahnya tiap hari ada meskipun sedikit. Jadikan di awal malam, di awal siang, awal malam setelah maghrib, awal siang setelah subuh pagi. Bismillah. Karena ketahuilah
Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua malaikat, yang mana dua malaikat tersebut setiap pagi berdoa menyeru kepada Allah. Kita semua tahu kalau sudah malaikat yang berdoa, tidak mungkin permohonannya tidak dikabulkan. Yang satu berdoa Allahumma a'ti munfigan khalafa, dan yang satunya berdoa Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang satu berdoa, ya Allah, berikanlah orang yang berinfak di hari ini gantian dari apa yang dia infakkan. Artinya gantikan. Itu kalau sudah malaikat yang berdoa, tidak mungkin tidak dikabulkan. Yang satunya berdoa juga Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang tidak mau berinfak kemusnahan di dalam hartanya, sehingga hartanya musnah. Wah, si fulan, haji si fulan, bos si fulan, orangnya pelit tapi makin kaya. Apa gunanya kekayaan, banyak harta namun keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dirasakan oleh orang yang memiliki harta tersebut? Yang dia rasakan kekurangan, yang dia alami adalah membuat dia semakin jauh dari Allah. Nah, yang membuat dia semakin jauh dari Allah. Wahakala. Awal malam awali dengan sedekah. Bekerja, bismillah, jalan, sedekahnya jalan, kemudian waqiahnya istiqamah, salat duhanya tidak pernah ketinggalan, 5 waktunya berjamaah, wah insyaallah berkah. Hadir majlis tidak pernah ketinggalan, ada dalam 1 minggu hadir majlis, masya Allah, ada nikmat. Utang ke dada, bulan maulid sudah pada 10 pertama, kanyang tarus saban malam, masya Allah. Nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma nukadzibana. Suratul Waqiah, itu keistimewaan suratul Waqiah. Ayo amalkan, ajarkan buat anak-anak kita. Ulun membacanya suratul Waqiah di pagi hari setelah sholat subuh, bagus, tidak jadi masalah. Kada jadi masalah. Ulun dia saban pagi Yasin, Waqiah, bagus, bismillah, kada jadi masalah. Kada ada yang dipermasalahkan. Gitu lah. Ada suratul Waqiah. Pertama tadi surah Ar-Rahman, kedua tadi suratul Waqiah. Ada suratul Waqiah, masya Allah. Kemudian lagi idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha katiba khafidatun rafi'ah idza rujjatil ardu rajja bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha. Sampai di sana thullatun minal awwalin wa qalilun minal ala sururin maudunah. Ala sururin maudunah. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mana orang sugih sini betilam emas, ada pempijit banyak. Ala sururin maudunah, ay hiya mausulatun mansujatun bidzahab wal jawahir. Itu kasurnya, masya Allah. Muttaqiina 'alaiha mutagabilin, bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan. Kemudian yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Masya Allah. Yang mengelilinginya di sana wildan, anak-anak muda. Anak-anak muda yang mengelilingi mereka untuk melayaninya. Wildan ghilman mukhalladun, yang mereka awet muda. La yamutun wa la yahramun wa la yataghayyarun, tidak mati, tidak menua, tidak berubah. Tidak berubah mereka. Naam. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwab wa abariga wa ka'sin min ma'in, yang mana dengan membawa gelas, dengan membawa gelas, bi akwab wa abarik, begitu juga cerek mereka dibawa di tangan mereka, wa ka's, begitu juga di sana ka's, yaitu yang mereka bawa seperti semacam ada
tempat minum yang berisi minuman yang semua itu wa ka'sim min ma'in, diambil dari khamar yang jariyah, khamar yang mengalir, arak yang mengalir. Oh, mabukan ya di sana teler, la yusaddauna anha wala, itu diberikan informasi kita, la yusaddauna anha, mereka tidak peneng dan tidak pula yunzifun, tidak mabuk. La yusaddaun, la tusadda'u ru'usahu min syurbiha, mereka tidak peneng. Wala yunzifun, la yaskarun, mereka tidak mabuk. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Oh, masya Allah, fakihah, buah-buahan apapun yang mereka pilih ada di sana. Tenang aja, yang dilarang dokter makan durian, yang penting durian di sana kita nyantap. Jar dokter kada boleh makan durian, biar mau makan durian bahaya. Ya khair, marhaba, yang penting masuk surga. Durian surga ada. Ada durian di surga? Wah, ada durian di surga, apa aja ada. Dari karenanya kita diperumpamakan di dunia ini itu sebenarnya remang-remang agar kita melihat ada inab, ada anggur, cicipi anggur. Nikmatnya anggur. Bagaimana anggur yang ada di dalam surga. Wa fakihatin mimma yatakhayyar wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Masya Allah. Kemudian lagi di sana daging burung apapun yang mereka inginkan. Wa lahmi tayr mimma yashtahun. Sehingga ketika seseorang melihat ada burung yang terbang, ketika dia itu berkeinginan, langsung burungnya sudah masak di atas piring, tinggal nyantap, kada perlu menembak, kada perlu menangkap, kada perlu nyembelih, kada perlu manggil, langsung ada, siap saji. Wahurun ain. Wah, ini berikutnya wahurun ain, yaitu adalah bidadari-bidadari yang ain, yaitu yang matanya punya keindahan yang luar biasa. Masya Allah. Mudah-mudahan kita masuk surga seberataan insyaallah. Bidun dikhamul uyun. Kemudian wahurun ain ka'amthal lu'lu'il maknun, laksana mutiara yang tersimpan baik. Masya Allah. Ka'amthal lu'lu'il maknun. Masya Allah. Naam. La ilaha illallah. Diriwayatkan pernah terjadi yasta' nurun fil jannah, memancar cahaya dari surga. Maka ada yang bertanya, wa ma hadza, gal apa ini? Kemudian dhau'ul thagri hawra dhahikat fi wajhi zawjiha, cahaya yang memancar dari surga itu adalah cahaya yang keluar dari selak giginya bidadari ketika tertawa di hadapan suaminya. Allah. Masya Allah. Hadza diriwayatkan al-hawra, bidadari idza masyat yusma' taqdisul khalakhil min sagaiha, itu kalaunya berjalan terdengar kalimat taqdis, mensucikan kepada Allah Subhanahu wa taala dari otot kakinya. Kemudian gelang-gelang yang ada di tangannya semuanya mengucapkan tamjid, pengagungan terhadap Allah. Kemudian ada di Egdal Yagut, dari yakut, apa namanya, di lehernya kalung. Kemudian di dua kakinya ada sendal dari emas, itu bidadari. Kemudian tali sendalnya dari permata, itu surga. Yang dua-duanya itu mengucapkan kalimat tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'amthal lu'lu'il maknun. Semua itu kenapa mereka dapatkan? Jazaa'am bima kanu, khalas, sebagai balasan dari apa yang telah mereka kerjakan selama di dunia. La yasma'una fiha lagwa wa la ta'thima illa qilan salaman salama. Tidak ada di sana perkataan-perkataan
yang percakapan yang sia-sia, apalagi menimbulkan dosa. Melainkan di sana perkataannya adalah ucapannya terdengar salam. Perkataannya salam di sana. Naam. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud talhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in fakihatin katsirah la maqtu'atin. Kalau kita masih musiman, kalau buah-buah di sana tidak ada yang terhenti dan tidak ada terlarang mengambilnya, ambil semuanya. Kalau di sini musiman, ini musim apa nih? Buah. Musim apa? Mangga, masya Allah, mangga tar. Wa fakihatin katsirah la tanqati' idza juniyat. Sampai Abdullah bin Abbas yang dimaksud dengan la maqtu'atin, tidak terputus. Kalau kita petik umpama mangga, dipetik langsung muncul lagi mangga yang berikutnya. Wala tamtani' min ahad arada akhdaha. Tidak ada lagi di sana, tidak boleh. Bismillah. Ada lagi yang mengatakan la maqtu'atin bil azman wala mamnu'atin bil athman. Tidak terputus dengan masa dan tidak dilarang karena harganya. Tidak ada lagi, semuanya boleh. Sebagaimana kita buah-buahan di dunia, kalau musim dingin ini, musim panas ini, begitu. Dan kita di dunia tidak mampu membeli kecuali dengan harga, apalagi durian. Durian yang harga Masya Allah luar biasa. Ala kulli hal, jangan sampai hanya kenikmatan dunia yang kita rasakan, tapi bagaimana cara agar kita juga merasakan kenikmatan yang ada di dalam surga. Naam. Wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wala mamnu', furushin marfu'ah, kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Allah. Kada apa-apa wah ini guring kada betilam. Yang penting di surga. Furushin marfu'ah. Ya ilaha illallah. Itu terangkatnya tilam kita, kasurnya itu ada yang mengatakan di sini dalam tafsir inna irtifa'aha lakama bainas sama'i wal ard. Terangkatnya itu bagaikan antara langit dan bumi, itu tilamnya. Terangkatnya. Wa inna ma bainas sama'i wal ard la masiratu 500 'am. Sedangkan antara langit dan bumi perjalanan 500 tahun. Inna ansha'nahunna insya'a. Kami menciptakan mereka secara langsung, itu bidadari yang ada di sana. Masya Allah. Nah. Kemudian setelah itu faja'alnahunna abkara. Kami jadikan mereka itu adalah perawan. Mahakata. Nah. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba. Urban atraba li ashabil yamin, yang penuh cinta dan umurnya sebaya. Umurnya mustawiyat fisin ala sinin wahid, sama umurnya berata, tidak ada yang beda. La ilaha illallah. Nah, bagaimana yang kita sampaikan di malam Sabtu yang telah lalu, bahwasanya umurnya adalah 33 tahun. Rasul bersabda, orang yang paling rendah mendapatkan derajat surga, dia punya 80.000 pelayan. Itu orang yang paling rendah derajatnya masuk surga, dan mendapatkan 72 istri. Masya Allah. Wa tunsabulahu gubbah, wa diberikan baginya sebuah gubbah dari permata, zabarjad dan yakut. Naam, kama bainal jabiyah ila San'a, besar. Tuh di sana. La ilaha illallah. Naam. Itu paling
paling rendah derajat orang yang masuk ke dalam surga. Walhasil hakadha surga. Akan tetapi bagi para pencinta sejatinya Nabi Muhammad SAW, semua keindahan surga tidak menggiurkannya dari kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW. Keindahan surga yang sebenarnya bagi para pencinta, nikmat surga yang sesungguhnya bagi para pencinta adalah ketika mereka tidak dipisahkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih nikmat dari berbagai macam nikmat surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau di dalam surga, amin ya rabbal alamin. Kalau berbicara masalah surga yang melayang. Tapi kalau bicara masalah neraka, fi samumi wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wala karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna 'ala al-hinthil azim wa kanu yaquluna minna wa kunna turaba wa 'idhaman inna mab'uthun aw abauna al-awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Itu kalau berbicara masalah surga ya Masya Allah. Tapi kalau neraka, dan bagi para pencinta juga, siksa neraka bagaimanapun pedihnya tidak menjadikan mereka tersiksa. Yang menjadikan mereka tersiksa adalah ketika berpisah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa hakadha. Allah, begitu juga al-insan, surah al-insan, hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Begitu juga al-ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin عاملة نصبة تصلى نارا تسقى من عين ليس لهم طعام إلا من ضل لا يسمن ولا يغني. Makanannya tidak menggemukkan dan tidak bisa menghilangkan lapar. Tapi ada di sana wujuh yauma idzin na'imah li sa'riha radiyah fi jannatin la tasma'u fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah namariqu masfu'ah zarabiyyun fala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa hakadha. Allah. Akan tetapi sekarang sifat penghuni surga itu bagaimana? Sifat penghuni surga itu bagaimana? Ada Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau menyebutkan sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi juga di dalam tazkirahnya. Beliau mengatakan, kana Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu yaqul wasafa Allah taala ahlal jannati fid dunya. Allah mensifatkan calon penghuni surga ketika mereka hidup di dunia ini bagaimana sifatnya? Bil khauf, dengan mempunyai rasa khauf, takut. Yang kedua wal huzun, punya kesedihan dan kecemasan. Wal buka, tangisan. Wasyafaqah, kekhawatiran. Nah ini al khauf wal huzun wal buka wasyafaqah, ini 4. Sehingga ketika 4 sifat ini ada di dalam diri mereka, fa'agabahum dzalik, maka Allah gantikan itu semua dengan masuknya mereka ke dalam surga, wa ma fiha minan na'im, dan apa yang ada di dalamnya dari nikmat, wal farah was surur, kesenangan dan kegembiraan. Kemudian Abdullah bin Zaid, beliau membaca di dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang itu semua. Galu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famannallahu alaina wa waqana adzabas samum, dalam surah At-Tur ayat 26. Allah mengatakan di sana, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka mengatakan, sungguh kami dahulu fi ahlina, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami waktu di dunia, dalam keadaan apa? Musyfiqin, punya rasa kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Apa yang dikhawatirkan? Tidak punya uang? Bukan. Apa yang dikhawatirkan? Krisis? Tidak. Apa yang dikhawatirkan? Pemimpinnya fulan-fulan? Lah, bukan itu. Tapi yang mereka khawatirkan, yang mereka takutkan, khaifina minal azab,
Yang mereka takutkan adalah mereka takut dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga balasannya famannallahu alaina wa waqana adzabas samum, sehingga Allah memberikan karunia kepada kami bil maghfirah, dengan mendapatkan ampunan, wa waqana adzabas samum, dan Allah dengan rasa takut, cemas, sedih, tangisan tersebut, Allah wa waqana adzabas samum, Allah memeliharakan kami dari azab yang sangat pedih, yaitu azab neraka. Inna kunna min qablu nad'uh, sebelumnya bahwasanya kami dahulu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, nukhlis bil ibadah, innahu huwal barrur rahim. Itu sifat calon penghuni surga. Mudah-mudahan kita termasuk daripada sifat tersebut, amin ya rabbal alamin. 4 tadi, yang pertama khauf, yang kedua al-huzn, yang ketiga al-buka, dan yang keempat adalah asy-syafaqah, rasa takut, kemudian sedih, kemudian tangisan. Menangis di sini bukan berarti menangis tidak dapat inilah. Menangis kenapa? Menangis rindu kepada Allah, takut kepada Allah, minta ampun kepada Allah, menangisi daripada dosa, menangisi bagaimana nantinya besok keadaan di negeri akhir, asy-syafaqah, dan kekhawatiran. Nah, itu calon penghuni surga. Sehingga dengan 4 sifat tersebut mereka mendapatkan di sana an-naim, nikmat, al-farah, was-surur, begitu. Adapun di sana penghuni neraka, sifat mereka bagaimana selama di dunia? Naam, sifat mereka di dalam dunia as-surur fid dunya wad-dhahik fiha, bahagia di dunia. Bahagia di dunia. Wadhahik, tertawa terbahak-bahak. Masya Allah, at-tafakkuh. Sehingga Allah menjelaskan dalam Al-Quran, innahu kana fi ahlihi masrura. Allah sebutkan di dalam Al-Quran kenapa mereka sampai dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, innahu kana fi ahlihi masrura, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Insyiqaq, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih, dan adapun orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah belakang, fasawfa yad'u thubura, dia akan berteriak dengan thubur. Apa arti thubur? Yaitu dia akan berteriak dengan thubura, yunadi bil wail wal halak, dia berteriak dengan celakalah aku, binasalah aku. Nah, begitu dia bercerita, ya wailah, ya thubura, seperti itu. Fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api neraka yang sudah dinyalakan baginya. Nah, kenapa? Akibatnya apa? Akibat dari itu semua apa? Wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Itu semua adalah akibat dari innahu kana fi ahlihi masrura, sungguh dia dahulu ketika di dunia bergembira di kalangan keluarganya. Innahu kana fi ahlihi masrura, dalam tafsir dijelaskan yakni fid dunya, mereka bergembira poya-poya selama di dunia, bittiba'i hawah, dengan memperturutkan hawa nafsunya, warukubi syahwatih, dan mereka diperbudak oleh keinginan-keinginan nafsunya. Nah, itu. Adapun kegembiraan kita atas kelahiran Nabi Muhammad tidak masuk dalam itu. Ini kegembiraan yang mereka ittiba' hawa, memperturutkan keinginannya, warukub syahwatih, dan dia diperbudak oleh syahwatnya. Itu. Dari karenanya fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Orang yang memperturutkan syahwat, yang pertama menyia-nyiakan salat, memperturutkan syahwat, dia akan dilemparkan ke dalam neraka ghayy, dalam keadaan hina. Wah, kata. Mudah-mudahan selamat kita seberatahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu calon, sifat-sifat calon penghuni surga dan calon penghuni neraka. Innahu dhanna an la yahur, dia mengira tidak dikembalikan kepada Allah. Bala inna rabbahu kana bihi
basira fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun. Naam. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan beriman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk bisa beramal, mempergunakan di akhir usia kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Naam. Dari karenanya disebutkan di pertemuan kita yang telah lalu, hunaka babun khas la yadkhulu minhu illa man at'ama mu'minan hatta yushbi'ah la yadkhulu ma'ahu illa man kana mislahu. Bahwasanya ada lagi bab khusus orang yang suka mentraktir orang makan sampai kenyang. Nah, mudah-mudahan kita ketujuh memberi makan orang. Maka dari karenanya at'imut ta'am, dan peringatan Maulid di dalamnya ada it'amut ta'am. Afsus salam, at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu billail wan nas niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wa hunaka babus shalah. Ada lagi di sana bab orang pintu khusus bagi nang penyembahyang. Faman kana min ahli shalah, orang yang memang adalah dia rajin salat, du'iya min babis shalah, dia akan dipanggil, diseru dari pintu salat tersebut. Faman kana min ahli jihad, sembahyang kada, sembahyangnya maghrib aja waktu, zuhurnya kelaparan, asarnya kelapahan, maghribnya menyempatakan sembahyang 3 rakaat, isyanya teguring, subuhnya melandau. Nah, bisa apa hidup kada bersembahyangan. Itu sembahyang itu, ujar Sayyidina Salman Al-Farisi, beliau mengatakan sembahyang itu adalah mizan, neraca seseorang. Dan kalian tahu, kata beliau, apa kata Allah dalam Al-Quran ketika orang berani mengurangi timbangannya? Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Setiap orang yang mengurangi takaran dan timbangannya, dia akan celaka. Dan orang yang akan mengurangi, orang yang berani mengurangi sholatnya, dia akan binasa. Ada nyaman kada hidupnya, kada bersembahyangan tuh. Gaji siapa gerang 30 juta sehari, kada nyaman juga. Duit orang juga nang diambil akan, duit seorang juga 30 juta betagihan situ kemari pun orang juga. Apa? Sembahyang ini ianya sembahyang. Kayak apa haratan kita rukuk, kayak apa haratan kita i'tidal. Ada ketika kita rukuk, Allahu Akbar, habis baca surah rukuk, kita masuk dalam hadrah at-taqdis, mensucikan Allah, dan kita menunduk hanya kepada Allah. Al-inhina, al-inhina, kita menunduk kepada Allah. Dan itu adalah salah satu sifat dari sifat malaikat yang diciptakan oleh Allah, yang ada di antara mereka rukuk dari awal diciptakan dan tidaklah bangkit kecuali nantinya di hari kiamat. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Dan di situ kita merasakan kita tidak nunduk kepada siapapun, wala makhluk, tidak dengan makhluk, tidak dengan pejabat atau pemerintah atau siapapun, kita tunduk. Al-inhina, al-inhina, merendahkan diri kita. Setelah kita di sana rukuk, menghadirkan daripada makna hadratul rukuk tersebut, bagaimana kita mengucapkan kalimat subhan rabbiyal azim wa bihamdih, kemudian sami Allahu liman. Pada saat itu kita bangkit dari rukuk kita, Allah mengizinkan kita untuk inhina, merendah di hadapannya. Lalu setelah itu kita sami Allahu liman hamidah, kita pun mengucapkan Rabbana, hanya kepada Engkau pujian. Pujian atas apa? Pujian atas bahwa kita telah diizinkan untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Ada. Setelah itu baru datang sujud. Syai' minat tawadhu. Disitulah ketawaduan kita, pengakuan kita sebagai seorang hamba. Kita letakkan dahi kita di atas tanah setara dengan kaki kita.
Sehingga orang yang sholat dengan makna semacam itu, ketika dia keluar dari sholat hatinya bersih, tidak ada kesombongan dengan orang lain. Bahakata. Ada min babis salah. Kayak anak masuk dalam pintu sholat, kita bersumbahyang, tamat pulang sembahyang. Masya Allah, tamat sembahyang, dapat ijazah dan berwisuda semalam. Wisudanya ada. Masya Allah. Wa man kana min ahlil jihad, orang yang berjihad, du'iya min babil jihad, yang berjuang, ayo. Du'iya min babil jihad, dia akan diseru dari pintu jihad. Ayo kita berjihad. Makanya kemarin ulun sampaikan 4 kewajiban kita terhadap Nabi Muhammad. Ada 4 kewajiban kita terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan itu disebutkan oleh guru mulia Al-Habib Umar di dalam Ad-Diya'ul Lami'. Apa itu kewajiban kita terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Itu beliau simpulkan, beliau rangkum di dalam satu bait syair yang ada di dalam Maulid Ad-Diya'ul Lami'. Beliau mengatakan wa bihubbihi wa bidzikrihi wan nasri wat tawgir rabbul arsy qad awsana. 4 kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap beliau. Yang pertama, wa bihubbihi, mencintainya. Mencintai beliau. Itu kewajiban kita. Kalau berbicara masalah cinta, bagaimanapun cintanya kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka tidak sebanding dengan cintanya beliau terhadap kita, dengan rindunya beliau kepada kita, dengan sayangnya beliau kepada kita. Dan bagaimana di sana cintanya para sahabat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana para orang kufar mengatakan ma ra'aina ahadan yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabu Muhammadin Muhammadan. Tidak pernah saya melihat seseorang mencintai orang lain seperti cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Itu cintanya mereka. Nah, itu yang pertama, yaitu kewajiban kita adalah mencintai beliau. Dan tidak akan pernah sempurna cintanya, dan tidak akan pernah sempurna keimanan seseorang sebelum bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lebih dia cintai dari selainnya. Yang kedua yaitu adalah bidzikrihi wa bihubbihi wa bidzikrihi, dengan menyebutnya, dengan bersolawat kepadanya. Sampai Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ada. Naam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu dalilnya. Yaitu dengan menyebutnya, bersolawat. Yang pertama tadi hubbi, mencintainya. Dalilnya apa? An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Yang ketiga, wan nasr, kewajiban kita terhadap Nabi Muhammad selain mencintainya dan sering menyebutnya. Yang ketiga adalah an-nasr, yaitu menolong syariatnya. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh. Untuk kita menolong agamanya. Ayo bantu syariatnya. Apa yang kita punya? Pemikiran, tenaga, usul, harta, ayo. Yang kita punya apa? Kebiasaan untuk menyampaikan sesuatu. Ayo bismillah. Perjuangkan agama Nabi Muhammad dengan keahlian masing-masing. Ada jihad. Jihad dengan ini, jihad dengan itu. Yang keempat, at-tawgir, mengagungkan beliau. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Hakadha. Ini 4 kewajiban kita terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karenanya Imam Taqiyuddin As-Subki beliau mengatakan man ta'ammal al-Qur'ana kullah wajadahu tahfihan bi ta'zimi 'azimin li qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang merenungkan Al-Qur'an secara menyeluruh, dia akan menemukan Al-Qur'an dari awal sampai akhir semuanya penuh dengan
yaitu dianjurkan kita mengagungkan kedudukan yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk melaksanakan 4 tugas kita sebagai umat terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillah, adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله لا أكبر. إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله ورضوان الصحابة أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ومن كان من أهل الصدقة. Jadi kita sama-sama berjuang. Hadirnya kita di majelis juga di sana memperjuangkan agamanya Nabi Muhammad SAW. Perjuangan kita insyaallah mubarak. Perjuangannya insyaallah diberikan keberkahan. Karena jangan sampai sesuatu yang dijanjikan menang kita tidak ikut berjuang di dalamnya. Karena ini apa namanya? Ini tender, ini proyek, semuanya pasti menang. Tinggal kita yang menjadi pejuang di dalamnya, menjadi berjuang dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita bisa. Bismillah. Waman kana min ahli sadaqah, dan orang yang ahli sedekah selama di dunia, masya Allah, du'iya min babis sadaqah, dipanggil dari pintu sedekah. Yang rajin sedekah dari sini, dari sini. Makanya beruntung para ahli sedekah, ada yang menerimakan sedekah, beruntung. Coba mensugih berataan, ayo, kayak apa? Siapa yang menerimakan sedekah? Ada kawan. Alhamdulillah ada yang menerimakan sedekah. Jadi bukan mereka yang berterima kasih dengan kita, tapi kita yang harusnya berterima kasih dengan mereka. Terima kasih udah menerimakan. Coba kalau ada bubuhannya, ayo, apa kabar? Ini kadang-kadang kita yang bisi duit, wah ini harus yang meminta, ini harus yang meminta sedekah lain, biar. Nah, ada orang minta, bismillah, kasih. Terima kasih. Jangan sampai mereka yang mengucap terima kasih. Kita yang harusnya mengucapkan terima kasih. Kenapa? Karena dengan asbab mereka kita nantinya bakal dipanggil dari pintu sedekah. Tapi sedekahnya harus ikhlas.
Jangan ada man. Apa itu man? Menyebut-nyebut kebaikan. Jangan. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kita sebut-sebut sudah sedekah bismillah, jangan disebut-sebut lagi. Ini kadang-kadang bari orang, masya Allah 2 tahun dikoyanya aja lagi. Apa kisahnya? Ya kalau semalam aku kolombar ini, sudah diam. Itu orang yang beruntung tidak akan pernah menyebut kebaikannya. Kenapa? Karena dia tidak tahu apakah kebaikannya diterima atau ditolak. Jangan pernah menyebutnya, biar. Dan kita yang mendapatkan kebaikan dari orang lain, seharusnya kita sangat tahu bagaimana cara berterima kasih kepada mereka. Kadang-kadang ya harus ada dari dua belah pihak. Yang memberi tidak pernah menyebut, yang menerima selalu ingat akan kebaikan orang lain. Nah, wa man anfaqa zawjaini min malihi fi sabilillah du'iya min abwabil jannah. Siapa orang yang berinfak dari 2 suami istri dari hartanya di jalan Allah, maka dia akan dipanggil nantinya min abwabil jannah. Wa hadhil abwab tuftah kulluha li ba'di arbabil a'mal fid dunya. Ada sebagian pintu-pintunya khusus orang-orang yang amalnya di dunia, seperti faman tawadda'a, siapa yang berwudu, wa asbaghal wudu, dan menyempurnakan wudu, kemudian dia baca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai habis. Futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'. Doa wudu itu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maj'alni minat tawwabin waj'alni minat thahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Akan tetapi wudunya dengan sempurna, dengan sunnah-sunnahnya, bukan wudu asal-asalan. Kan tadi semuanya ada yang dari babus shalah, ada babul jihad, ada babus sedekah. Tapi ada di sana sebagian amal yang mampu membuka seluruh akses pintu surga. Luar biasa. Orang yang berwudu dan menyempurnakan wudu sambil setelah itu membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in sampai habis. Dalam satu riwayat asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, tambahannya wa anna isa abdullah wa anna isa Abdullah wa ibnu amatih wa kalimatuhu algah ila Maryam wa ruhun minhu wa annal jannata haq wan nara haq. Wa anna Isa Abdullah wa ibnu amatih wa kalimatuhu algah ila Maryam wa ruhun minhu. Apa sekali barang baca seumur hidup. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tambahi wa anna Isa Abdullah wabnu amatih wa kalimatuhu algaha ila Maryam wa ruhum min wa annal jannata haq wan nara haq. Sekali barang kecepatan pian baca aja, buka pulang YouTube-nya kena bisa aja, minjam pun cucu semat minjam bang cucu cari akan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa Abdullah wa ibnu amatih wa kalimatuhu algaha ila Maryam wa ruhum min wa ruhum minhu wa ruhum min wa annal jannata haq wan nara haq. Tapi syaratnya tadi apa? Man tawadda'a wa asbaghal wudu. Siapa yang berwudu dan dia menyempurnakan, mengisbakkan wudunya. Bagaimana cara menyempurnakan? Yaitu dengan cara melaksanakan segala adab dan sunnah-sunnah wudu. Setelah itu baru baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tambahannya wa anna Isa Abdullah wa ibnu amatih wa kalimatuhu algaha ila Maryam wa ruhum minhu wa annal jannata haq wan nara haq. Dah sampai situ aja. Nah, insyaallah tuftah lahu abwabul jannati tsamaniyah. Allah dibukakan baginya pintu surga yang 8. Pintu surga 8. Pintu neraka 7. Pintu neraka 7, pintu surga 8. Kada bertambah-tambah lagi. Kalau bang bertambah 2030 kena ada. Nah, ini bagi orang yang wudu masuk. Yadkhulu min ayyiha sya, dia akan memasukinya di pintu manapun yang dia inginkan. Nah. Wa man mata lahu thalathatun minal walad, dan siapa orang yang ditinggal wafat dari 3 orang anak. Biasanya orang bahari banyak ya inilah. Wah ini jarang bang. Orang bahari berapa beding sanak?
8, yang hidup berapa? 3 nya lagi 5 hilang. Wa man mata lahu, siapa yang meninggal baginya salasatun minal walad, 3 orang dari anak-anaknya, dunal bulugh, yang mana anaknya meninggal sebelum balik. Tatalaggahu auladuhu min abwabil jannati tsamaniyah, nanti anaknya menunggu orang tuanya di pintu surga yang 8, yadkhulu min ayyiha sya, masuk dari pintu mana aja, tapi meninggalnya yang wajar, jangan di kayak Abah Ulun tuh berapa di selang-seling 7 kah berapa, tapi yang hidup 2an aja lagi, meninggal lagi halus, beratan lagi halus. Salasatun minal walad, 3 anak meninggal dihalus, meninggalnya dengan wajar, bukan dengan digantung anak seikong 2 ikong 3 ikong udah. Tapi sembahyang juga, kuitannya sembahyang juga, jangan wah aku 3 sudah ajar, wah menabung 3 gampangnya udah sembahyang lagi, buahnya mah hadangi, kalau ada hadanginya di pintu neraka timbainya nambah bar. Ini bagi orang tua yang soleh seperti itu. Dan perempuan idza salat khamsaha, nih binian di atas dan yang mendengar ini, wal mar'atu idza salat khamsaha, perempuan jika dia salat 5 waktu, saumat syahraha, puasa di bulan Ramadan, hafizat farjaha, menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan taat sama suaminya, gilalaha, dikatakan kepadanya, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah engkau dari pintu surga mana yang kau inginkan. Apa bebinian habar santai aja. Nah, sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, jaga kehormatan, taat sama suami. Nah, masuk surga, aksesnya terbuka lebar gisan pian. Jangan ketujuh nyambati orang, gibah aja apa? Karena ada hasilnya gibah, nyambati orang terus, apa gunanya nyambati orang? Kayak seorang kada bisa aib, kayak seorang kada bisa kekurangan, udah urusi kekurangan sorong aja, jangan mau urusi kekurangan orang. Apalagi ini bulan Maulid, ayo perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.